Bagaimana seseorang dapat mengenal dirinya sendiri, tidak dengan berpikir, tetapi dengan melakukan. Cobalah untuk melakukan tugas Anda, dan Anda akan segera tahu betapa berharganya Anda. Refleksi dan introspeksi dapat membidik kita siapa diri kita. Orang lain dapat menunjuk kita dengan kemungkinan yang ada. Namun hanya melalui tindakan, kita mampu menciptakan kehidupan yang layak untuk dilewati. Lakukanlah aktivitas, lalu mundur perlahan, satu-satunya jalan menuju ketenangan. Namun, masih banyak dari kita berjuang dalam hal ini. Kita menemukan jalan ke arah masa depan yang lebih baik, dan ketika menentukan pilihan berani atau bekerja keras, kita mengelak dari tanggung jawab kita dan bersembunyi di balik dinding alasan. Diri kita berbicara pada diri sendiri bahwa besok akan terjadi transformasi, dan besok tetap seperti hari ini. Soren Kierkegaard, filsuf Denmark abad ke-19, hanya melihat satu solusi dari kesulitan ini. Jika kita ingin melarikan diri dari kehidupan yang pasif, stagnasi, atau biasa-biasa saja, kita harus bersedia menerima apa yang disebutnya belajar kecemasan. Sebab kecemasan menurut Kierkegaard merupakan fenomena berwajah Janus. Hal tersebut memiliki sisi iblis yang dapat menghancurkan hidup kita, tetapi juga memiliki sisi konstruktif yang dapat membimbing kita menuju pengembangan diri yang lebih besar. Wajah mana dari dua wajah tersebut yang akan kita tunjukkan, keputusan tergantung pada bagaimana kita mendekati kecemasan yang ditimbulkan situasi dalam hidup kita. Untuk memahami peran kecemasan dalam pengembangan diri, kita harus menyadari bahwa sebagai manusia kita ditempatkan dalam kesulitan yang unik. Tidak seperti semua makhluk lain yang diatur oleh naluri dan kebutuhan, manusia harus berjuang dengan kebebasan sendiri. Kita dapat menggunakan imajinasi untuk menciptakan kemungkinan yang baru dan dapat memproyeksikan diri ke masa depan sebagai alternatif untuk melihat arah yang benar. Memilih berbagai jalan yang memungkinkan dan kemudian mengambil langkah untuk mewujudkan kemungkinan-kemungkinan tersebut adalah cara membidik kreasi diri. Dan itulah menurut Kierkegaard, kreasi diri yang merupakan tugas utama umat manusia. Ciri khas kemanusiaan menurut Rollo May. Manusia sangat jauh berbeda dengan makhluk lainnya, terletak pada kapasitas manusia itu sendiri akan kesadaran diri. Kierkegaard melihat manusia sebagai makhluk yang terus-menerus diisyaratkan oleh kemungkinan dan dengan aktivitas kreatif membawanya ke dalam kenyataan. Masalah yang kita semua hadapi adalah jalan mana yang harus kita pilih. Jika tujuan kita adalah untuk menjalani kehidupan yang memuaskan, maka salah satu cara paling pasti untuk mencapai ini adalah dengan mengarahkan kreasi diri kita di sekitar realisasi diri yang ideal. Kita perlu memilih perkembangan progresif potensi kita yang memungkinkan kita untuk menggunakan kapasitas yang kita kembangkan dengan cara yang ekspresif dan kreatif. Bagaimana setiap orang menyadari dirinya sendiri akan berbeda dalam setiap detailnya, ada aturan umum yang dapat menuntun kita ke sana. Beberapa mengatakan, ikuti kebahagiaan Anda. Yang lain mengatakan, temukan gairah Anda. Dan Kierkegaard mengatakan, ikuti kecemasan Anda. Dalam sistem yang logis, cukup mudah untuk mengatakan bahwa kemungkinan beralih ke aktualisasi. Tapi faktanya ini tidak mudah, dan diperlukan penentu terpenting. Penentu terpenting itu adalah kecemasan. Jika kemungkinan kita berada dalam hidup yang sedang bebas dari faktor penentu terpenting itu, ini bukan pertanda kesehatan mental, melainkan menunjukkan bahwa kita hidup dengan cara yang mengkhianati potensi kita. Kapasitas untuk mengemasi kecemasan penting untuk realisasi diri setiap individu demi menaklukkan lingkungannya. Setiap orang mengalami guncangan dan ancaman terus-menerus terhadap keberadaannya. Sesungguhnya, aktualisasi diri hanya terjadi pada kimat untuk bergerak maju meskipun ada tekanan besar. Hal ini mengindikasikan kecemasan yang konstruktif. Sayangnya kebanyakan dari kita tidak menggunakan kecemasan dengan cara yang konstruktif.
Sebaliknya, kita melakukan semua yang kita bisa sebab kita melarikan diri dari kecemasan diri kita. Beberapa dari kita akan sampai menipu diri sendiri dengan klaim bahwa kita tidak menginginkan kehidupan yang semakin baik. Namun apa yang terlewatkan pada saat keputusan seperti itu? Jawabannya adalah totalitas dari apa yang telah dipilih. Karena dalam menolak untuk pindah kepada kemungkinan yang membuat kita cemas, ternyata kita telah membuat sebuah Faustian bargain. Kita menolak sepenuh hati berpartisipasi dalam proses penciptaan kreasi diri kita. Ketika seseorang mengorbankan haknya untuk mengekspresikan diri demi kelangsungan hidup, menjadikan hidupnya terancam. Dengan penyerahan hak untuk mengekspresikan diri, maka makna hidup menjadi hilang. Ini bukan hanya fenomena psikologis. Ekspresi diri adalah manifestasi langsung dan serta-merta dari kekuatan hidup dalam diri seseorang. Ekspresi diri setara dengan ekspresi kehidupan, dan kehidupan yang tidak diungkapkan sekaligus tidak dijalani. Hal tersebut mengarah pada kematian secara perlahan. Pada masa ketika hidup kita tergantung pada keseimbangan dan kita memiliki pilihan untuk menghindar, kemudian bergerak maju, seringkali bukan kebijaksanaan yang akan mendorong kita untuk mengambil resiko, melainkan sesuatu yang naluriah. Dinamisme hebat ini bersembunyi jauh di dalam. Sisi bayangan keberadaan kita dapat mendorong diri untuk bertindak, bahkan ketika penalaran mencoba menarik kita kembali dan naluri terkadang lebih bijaksana daripada kognisi. Karena kehidupan membutuhkan ketidakteraturan untuk menghasilkan bentuk organisasi diri yang lebih besar, dan kehancuran seringkali diperlukan untuk menciptakan jalan yang baru. Katakanlah ya pada bagian yang paling nyaman dari kita, bagian yang sangat membutuhkan kekacauan. Mungkin saja yang dibutuhkan mereka yang hidup terlalu lama di sekitar angan kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan telah menjadi kurungan hidup karena menolak untuk berani mengambil resiko. Percayalah, rahasia agar memetik kehidupan yang berbuah besar ialah melalui kesuburan, dan kenikmatan yang terbesar adalah hidup dalam bahaya.